Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam acara Tapari Tausiah pagi hari. Seperti biasa saya tidak sendiri di sini. Kita sudah ditemani untuk tausiah pagi hari ini bersama Ustadz Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini masih dalam kondisi hujan Pak Ustadz ya? Kondisi hujan. Iya, tapi insya Allah semuanya berkah ya dengan hujan ini seperti itu. Insya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair ya. Mungkin bisa dibuka maskernya. Ya, tadi saya mau bilang sebelum ditanya saya bisa buka. Siap. Ya, kalau untuk hari ini ya, edisi pagi hari ini kira-kira tema kita yang akan diangkat Pak Ustadz ini apa? Silahkan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena Ia zat yang maha besar, yang maha memberi. Semoga pemirsa Net TV dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat iman. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi kita, nabi pemimpin dari para nabi, nabi yang selalu kita contohi segala perilakunya. Apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, kita perlu mencontohinya. Uswatun hasanah. Baiklah, alhamdulillah pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan mengenai pemuda Islam yes, narkoba no. Pemuda Islam yes, narkoba no. Ini tema yang baru nih, ini sesuai dengan beliau yang milenial ya. Jadi kita berbicara tentang pemuda hari ini. Silakan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kalau kita melihat di media sosial banyak kita jumpai berita-berita akhir-akhir ini artis, public figure, atau lagi bahkan di sekitar kita, teman-teman kita, atau siapa sanak keluarga kita yang kemudian jauh dari Islam sehingga mereka memilih jalannya sendiri, memilih jalan di luar Islam. Sehingga mengapa akhir-akhir ini kita banyak mendengar hal tersebut, karena mereka bisa dikatakan jauh dari Islam, tidak mendekat kepada Islam, sehingga segala perbuatannya tidak berdasarkan pada Islam. Karena sesungguhnya jika seorang pemuda itu atau seorang manusia itu kemudian mempunyai pemikiran Islam, mempunyai pemahaman Islam, maka sesungguhnya tingkah lakunya juga Islam. Jika pemikirannya dan pemahamannya jahiliyah, maka perilakunya juga jahiliyah. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW kemudian menerangkan mengenai pemuda. Kita berbicara mengenai pemuda Islam dulu. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, sab'a yuzilluhumullahu yaumal qiyamah fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Sab'a yuzilluhum, ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya Allah pada hari kiamat, yaumal qiyamah fi zillihi, dan pada hari itu tidak ada naungan, yauma la zilla illa zilluhu, kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita tahan dulu Ustaz. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah pagi hari.
Anda masih bersama kami dalam acara Tapari Tausiah pagi hari. Kita kembali ke Ustadz Rio. Silahkan Pak Ustadz dilanjutkan tadi tausiahnya. Saya lanjutkan hadis Rasulullah SAW. Ada 7 golongan manusia yang kemudian akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, dan kemudian tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya wasyababun nas'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pemuda Islam, kalau bahasa kekiniannya apa ya? Bahasa kekiniannya pemuda Islam, anak muda ya. Anak muda ya. Anak muda ya. Anak betul. muda ya. Anak muda, pemuda Islam, banyak kita mendengar kisah-kisah Rasul, kisah-kisah sahabat yang perlu kita ketahui, yang sangat menjadi motivasi bagi kita. Pertama, Usama bin Zaid. Banyak lagi sahabat-sahabat yang menceritakan begitu dimuliakannya atau begitu diutamakannya yang namanya pemuda ketika zaman Rasulullah SAW. Bahkan ada kisah yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, seorang pemuda atau beberapa pemuda yang kemudian karena keteguhan imannya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak mau mengikuti perintah rajanya karena perintah itu adalah zalim, mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Ia lari kemudian ingin meminta perlindungan kepada Allah. Allah tentukan di gua itu. Di gua itu, dan kemudian karena keteguhan dan nikmatnya begitu besar, tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah beri nikmat tidur selama 305 tahun lamanya. Seorang pemuda Islam disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kemudian pemuda yang tertaut hatinya kepada Allah. Tertaut hatinya, kemudian ingin selalu mengkaji ilmunya Allah, mengkaji agamanya Allah. Karena di zaman yang fitnah ini, yang penuh dengan fitnah, ketika kita tidak pandai-pandai kemudian membentengi diri kita, zikirullah, atau kemudian mengkaji ilmunya Allah, maka waspadalah. Tadi drugs, narkoba, miras, perzinahan, kemudian apa lagi? Banyak. Bahkan sampai hal-hal yang terkecil pun yang kita anggap biasa itu bisa menjadi lalai kepada Allah. Contoh, ketika kita tidak memahami bahwa seorang pemuda itu memahami pentingnya panggilan Allah. Ketika ketika dikumandangkan azan Allahu Akbar, sebentar tuh. Kurang 2 menit lagi. 5 menit lagi. Sudah qomat, sebentar tuh. Bisa masbuk. Hal yang menjadi kecil, maka akan menjadi besar dan kemudian menjadi lalai kepada Allah, bahkan mengantarkan kita kepada keharaman. Karena kenapa? Tidak adanya ilmu kita, tidak adanya pemahaman kita tentang agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga seorang pemuda yang kemudian ingin menjadi pemuda yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadi pemuda yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, innallaha azza wa jalla ya'jabu rabbuka min sabin laysat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah kagum kepada siapa? Bukan kagum kepada orang yang pintar tapi tidak beriman kepada Allah, bukan kagum kepada orang yang berintelektual tapi tidak beriman kepada Allah, hanya bermaksiat, tapi Allah kagum
Ya jabu rabbuka min syabin laysat lahu sabwah. Allah kagum kepada seorang pemuda yang kemudian pemuda itu bisa menyetel hawa nafsunya, menyetel nafsunya, menyetel syahwatnya. Karena seorang pemuda itu tantangannya sangat luar biasa. Ya, nampaknya kita akan jeda iklan siap. dulu, Pak Ustadz ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Net TV Sosial, kembali Anda menyaksikan kami. Kita lanjutkan tausiah dari Ustadz Rio. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa pemuda yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu dimanapun Anda berada. Saya menyambung hadis dari riwayat Ahmad menjelaskan innallaha azza wa jalla jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Sungguh Allah akan merindukan seorang. Siapa seorang itu? Kalau kita dirindukan oleh presiden, kita sangat bangga. Dirindukan oleh pejabat daerah, kita sangat bangga. Dirindukan oleh orang-orang yang berkedudukan yang sangat tinggi, kita sangat bangga. Tapi ini dalam hadis riwayat Ahmad, yang merindukan kita, yang bangga kepada kita, itu yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan semua orang-orang yang berkedudukan tinggi, bahkan yang menciptakan pemuda. Yang dikagumkan oleh Allah, Allah kagum kepada seorang pemuda yang kemudian bisa mensetel, yang bisa kemudian laisat sabwah, menyetel hawa nafsunya. Seorang pemuda itu sangat besar tantangannya, nafsunya. Makanya ketika musuh Islam ingin merusak Islam, maka kuncinya satu, rusak pemudanya. Karena dia tahu ketika pemuda Islam itu tumbuh atau memiliki pemahaman Islam, maka bangkitlah Islam. Maka posisinya akan terancam. Maka kenikmatan yang ia rasakan, manfaat yang ia rasakan, yang sementara itu, yang fana itu, akan terancam dengan Islam. Makanya ketika musuh Islam itu ingin menghancurkan Islam, maka dia racuni itu pemuda, dia masukkan narkoba, dia masukkan miras, dia masukkan segala budaya-budaya yang di luar dari Islam, agar si pemuda itu bisa lambat laun kemudian mundur, lambat laun kemudian jauh dari Islam. Sehingga tidak salah orang yang jauh dari Islam, orang yang tidak mau mengkaji ilmunya Allah, orang yang tidak mau kemudian hijrah, atau orang yang tidak mau kemudian pelan-pelan untuk memperbaiki dirinya, itu agak condong untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar Islam. Ya, kita akan lanjutkan Pak Ustadz ya.